Hello, welcome back to this channel. Kembali lagi di video tutorial penelusuran informasi dengan menggunakan portal e-Jurnal. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai langkah-langkah dalam melakukan penelusuran informasi secara efektif. Buat teman-teman yang masih kuliah, pas banget nih, tentunya hal ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan tugas kuliah kita. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kalian tahu nggak sih apa itu ProQuest? ProQuest merupakan database dari jurnal elektronik yang menyediakan sumber informasi ilmiah bagi peneliti dan mahasiswa dalam berbagai disiplin ilmu. ProQuest dapat diakses dengan berbagai cara. Jika kalian mahasiswa Universitas Diponegoro, kalian dapat mengakses ProQuest lewat SSO atau Single Sign-On. Oh iya, for your information, video tutorial ini akan terbagi menjadi beberapa bagian nih guys. Jadi, jangan skip dan tonton video ini sampai akhir ya. Kalian pernah nggak sih kesulitan ketika mencari informasi di satu jurnal? Udah gitu hasilnya nggak sesuai yang diharapkan. Terus gimana sih cara yang bisa dilakuin biar bisa dapat informasi yang efektif dan relevan sesuai keinginan kita? Nah, untuk itu, kita perlu melakukan identifikasi kebutuhan informasi sebelum melakukan penelusuran informasi. Identifikasi ini dilakukan agar memudahkan kita untuk melakukan penelusuran informasi nantinya. Kebutuhan informasi ini biasanya dapat muncul dengan berbagai situasi. Salah satunya bila terjadi kekosongan informasi pada diri kita. Nah, adapun contoh kebutuhan informasi yang saat ini gencar diperbincangkan adalah maraknya penggunaan AI. Penggunaan AI yang berkembang tentunya mempengaruhi segala aspek kehidupan, salah satunya perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan pasti mengalami dampak dari perkembangan yang dihasilkan. Dengan ini, kita dapat melakukan pencarian kebutuhan informasi dalam jurnal berkaitan dengan masalah tersebut. Setelah mengetahui kasus ini, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan informasi mengenai the impact of artificial intelligence of library service. Sesi selanjutnya, kita akan mengembangkan kata kunci dari kasus kebutuhan informasi yang telah kita tentukan tadi. Kata kunci tersebut digunakan untuk memudahkan kita untuk mendapatkan hasil yang relevan dan presisi saat melakukan pencarian informasi. Dari judul The Impact of Artificial Intelligence of Library Service, kita dapat mengembangkan kata kunci dengan menggunakan thesaurus atau daftar tajuk subjek. Kita akan bergeser ke sesi berikutnya, yaitu memformulasikan kata kunci dari judul kasus yang sudah kita tentukan tadi. Hal ini bertujuan agar kita bisa mendapatkan hasil penelusuran informasi yang relevan dan spesifik dengan cara efektif, sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Dari kata impact dapat kita tentukan beberapa kata. Hasil pengembangan kata kunci. Tabel ini juga bertujuan untuk memudahkan user dalam menemukan hasil pencarian yang lebih spesifik dari pengembangan kata kunci tersebut. Sesi selanjutnya adalah tahap pencarian. Pada tahapan ini kita akan mencoba dengan menggunakan SSO Undip. Tahapan awal yang dapat kita lakukan untuk menggunakan ProQuest adalah dengan pertama, membuka laman SSO Undip, kemudian pilih menu e-Jurnal yang dilanggan Undip. Setelah membuka portal jurnal, kita dapat menentukan apakah kita akan menggunakan Basic Search, Advanced Search, ataupun keduanya dalam melakukan penelusuran informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita juga dapat mengatur navigasi dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada laman portal untuk mendapatkan hasil result yang sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah hasil result keluar, hal yang dapat kita lakukan adalah menyeleksi hasil result tersebut. Apakah informasi yang terpanggil sesuai atau tidak? Terakhir, jika informasi yang kita butuhkan sudah terseleksi, maka kita akan mengubah file yang akan kita butuhkan sebagai referensi yang bisa memenuhi kekosongan kebutuhan informasi yang kita miliki. Sebelum kita membahas Basic Search dan Advanced Search, perlu kita ketahui bahwa dalam melakukan penelusuran informasi terdapat search tip yang perlu diikuti termasuk dalam ProQuest sendiri.
Tentunya hal ini dilakukan untuk memudahkan user dalam melakukan temu kembali informasi. Membahas tentang perbedaan basic search dan advanced search dapat dilihat dari pengertiannya. Basic search adalah penelusuran informasi secara sederhana dengan memasukkan satu query atau satu frasa. Sedangkan advanced search adalah pencarian informasi secara spesifik dengan memasukkan kata kunci atau biasanya menggunakan boolean logic yang terdiri dari and, or, not untuk hasil pencarian yang lebih spesifik. Untuk selanjutnya, kita akan menelusuri informasi menggunakan basic search. Pada menu utama portal jurnal ProQuest memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada pencarian dasar, pencarian lanjutan, publikasi, jelajah, dan berbagai jenis data. Untuk basic search, kita menggunakan menu utama. Di sini terdapat search box dan di atasnya terdapat pilihan yang dapat kita pilih seperti jurnal akademik, buku, video dan audio, disertasi dan tesis, dan sebagainya. Kita juga bisa mencari bantuan atau panduan untuk mencari informasi pada portal jurnal ProQuest. Kemudian, kita akan mencari informasi dari kata The Impact of Artificial Intelligence on Library Service. Setelah itu, kita akan ketik kata kunci tersebut pada search box yang tersedia pada tampilan menu basic search yang ada di ProQuest. Kemudian kita akan mengklik tombol search untuk mendapatkan hasil pencarian yang berkaitan dengan kata kunci yang telah dimasukkan. Setelah itu, portal jurnal ProQuest akan menampilkan hasil penelusuran relevan dengan permintaan yang kita masukkan secara otomatis. Kemudian, data jurnal ProQuest akan melakukan penyortiran berdasarkan relevansi dan menampilkan 1-20 hasil terbaik yang disebut sebagai best first sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Dalam ProQuest, kita juga dapat menggunakan fitur autocomplete. Dengan mudah untuk dapat menggunakan fitur ini, kita perlu melakukan pencarian di search box ProQuest menggunakan tampilan basic search. Kemudian kita akan perlu mengetikkan sebagian kata kunci yang ingin dicari dan akan segera otomatis menampilkan daftar kata kunci yang mungkin relevan dengan pencarian kita. Selanjutnya, aku akan menggunakan fitur Face Navigation pada layanan jurnal ProQuest dengan kata kunci The Impact of Artificial Intelligence on Library Service. Dalam fitur Face Navigation memungkinkan kita untuk menyaring informasi yang lebih spesifik atau memperinci hasil pencarian. Fitur ini terletak di sebelah kiri halaman. Di sini aku akan mencoba fitur ini dengan tidak membatasi pencarian. Percobaan pertama, aku menemukan sekitar 344 ribuan hasil result yang terpanggil. Selanjutnya, aku akan mencoba membatasi pencarian dengan jenis dokumen, artikel, yang kemudian hasil riset yang keluar akan lebih spesifik, yaitu 40 ribuan hasil result. Kemudian, selain menggunakan filter jenis dokumen, kalian bisa menggunakan filter yang lain. Di sini seperti subjek, bahasa, dan judul publikasi sesuai kebutuhan kalian untuk mempersempit pencarian. Kalian juga dapat menggunakan fitur lainnya seperti lokasi, basis data, dan sebagainya. Dapat kita ubah untuk mencari hasil pencarian yang lebih spesifik. Selanjutnya, kita beralih ke pencarian lanjutan atau yang biasa disebut advanced search. Nah, di sini kita memiliki beberapa search box yang bisa kita isi dengan query yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian di sini ada and or not yang bisa kita pilih. Terus juga ada navigasi-navigasi lainnya yang bisa kita atur sedemikian rupa untuk menciptakan hasil pencarian yang lebih spesifik lagi. Seperti di sini ada jenis sumber, jenis dokumen, bahasa, dan sebagainya.
yang bisa kita atur seperti di basic search untuk menciptakan hasil pencarian yang lebih spesifik. Kemudian kita akan memasukkan kata kunci yang sudah kita buat dalam tabel tadi. Kita akan memasukkan query pertama, yaitu Impact and Artificial Intelligence and Library Service pada search box. Impact pada search box pertama, Artificial Intelligence pada search box kedua, dan library service pada search box ketiga. Lalu kalian bisa gulir ke bawah untuk menemukan dan memilih filter pencarian seperti jenis sumber, jenis dokumen, dan bahasa. Hasil recall dari pencarian query pertama menunjukkan angka 345 ribuan dokumen. Selanjutnya kita akan menggunakan filter atau navigasi tanggal publikasi dan bahasa untuk mempersempit hasil pencarian, dan hasil recall menunjukkan angka 241 ribuan, lebih sedikit daripada tidak memakai filter. Untuk mendapatkan hasil yang lebih presisi sesuai dengan yang kita butuhkan, kita bisa melakukan navigasi pencarian berdasarkan judul, abstrak, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan memasukkan query alternatif seperti yang sudah dibuat dalam tabel tadi, yaitu Consequences and Automation and Library Operation. Hasil recall dari query alternatif ini menunjukkan angka 106 ribuan dokumen. Kemudian kita gunakan filter tanggal publikasi dan hasil recall menunjukkan 65 ribuan dokumen. Di sini juga terdapat autocomplete text yang bisa kita pakai sebagai referensi kita mencari informasi jenis apa yang akan membuat hasil pencarian kita menjadi lebih spesifik lagi. Kita juga bisa mengatur navigasi yang ada di bawah untuk menciptakan hasil pencarian yang lebih spesifik. Di sini kita juga bisa menambahkan baris, juga bisa menghapus baris. Kalau misalnya kita memiliki lebih dari 3 atau lebih dari 2 kata kunci, maka kita harus menambah atau bisa mengurangi baris. Kita juga bisa mengatur opsi halaman hasil untuk urutan hasil berdasarkan relevansi atau tidak. Terus hasil per halamannya berapa, misalnya 100 atau 20 atau lebih dari itu juga bisa, atau 100. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan navigasi yang di sebelah kiri untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik lagi, seperti saat melakukan pencarian di basic search. Terus kita juga bisa memanfaatkan navigasi ini untuk mendapatkan hasil lebih spesifik dan presisi sebagai referensi atau citasi dalam tugas yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya kita akan menggunakan menu lain, yaitu publikasi. Di sini akan berisi jurnal-jurnal yang dapat kita akses kalau misalnya kita nggak tahu kita mau nyari apa. Nah, kita bisa mengalih menu pencarian publikasi. Di sini tuh isinya ada jurnal-jurnal yang bisa kita akses, buku, jadi kita bisa mencari informasi yang kita butuhkan berdasarkan alfabet. Misal, disediain alfabet dari huruf A, B, atau C. Terus juga kita bisa search judulnya, misal judul jurnalnya kah, atau bukunya apa. Jadi kita juga bisa bernavigasi untuk di sebelah kiri untuk memperkecil hasil pencarian kita. Untuk kita sortir informasi mana yang bisa kita jadikan referensi atau situasi dalam penugasan kita. Di sini juga banyak subjek publikasinya yang bisa kita pilih. Dan sekarang kita pilih
subjek publikasi, kemudian kita pilih linguistik. Kemudian hasil resultnya akan berkurang menjadi 271 publikasi. Nah, ini kita bisa pilih mana yang relevan dengan tugas kita yang sedang kita kerjakan. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan kata kunci yang mau kita cari, dan ada beberapa jelajah topik lainnya, materi unggulan. Dari berbagai penelusuran yang sudah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa penelusuran menggunakan browsing itu tidak efektif, kecuali kalau kita benar-benar tidak tahu apa yang kita butuhkan, karena banyak recall dan hasil yang tidak presisi dan juga fitur yang mendukung dalam mempercepat hasilnya itu kurang. Kemudian basic search. Pada penelusuran dengan basic search, hasil yang kita dapatkan cukup terbilang presisi karena masih bisa dipersempit temuannya dengan fitur-fitur. Tetapi dalam memasukkan kata kunci hanya dapat memasukkan satu kata kunci atau frasa. Kemudian advanced search. Advanced search sangat efektif untuk melakukan penelusuran informasi karena dapat memasukkan 2 atau 3 kata kunci sekaligus atau lebih banyak, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih presisi dan spesifik. Oke teman-teman, udah selesai nih tutorial penelusuran informasi dengan menggunakan portal jurnal ProQuest. Semoga penjelasan dari video ini dapat dipahami ya, dan juga semoga bermanfaat. Selamat mencoba ya, sampai jumpa teman-teman.